Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Salsabila Masud dari Program Studi Administrasi Publik A 2019. Di sini di mata kuliah perilaku organisasi, saya akan menjelaskan mengenai materi perilaku individu dalam organisasi. Ngomong-ngomong soal individu berarti kita ngomong soal manusianya. Nah, manusia itu apa sih? Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting dan merupakan salah satu faktor pendukung organisasi. Nah, ngomongin soal manusia, tentu manusia juga punya perilaku. Nah, perilaku manusia itu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara orang atau individu dengan lingkungannya. Individu dengan pekerjaan yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda juga, karena perilaku ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Jadi, jika lingkungannya berbeda, maka perilakunya juga akan berbeda-beda. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia itu ada beberapa caranya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripada manusia sendiri. Pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima, seseorang mempunyai reaksi-reaksi antara senang atau tidak senang. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Apabila orang-orang bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, diperlukan jenis struktur tertentu. Orang-orang juga menggunakan teknologi untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Jadi, ada interaksi antara orang, struktur, dan teknologi, seperti yang terlihat pada gambar. Di samping itu, unsur-unsur tersebut dipengaruhi oleh lingkungan luar dan unsur itu juga mempengaruhinya. Yang pertama, orang. Orang-orang membentuk sistem sosial internal organisasi. Mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, serta kelompok-kelompok besar termasuk juga kelompok-kelompok kecil. Yang kedua, struktur. Struktur menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi. Jadi itu kenapa kayak ada tingkatan-tingkatan ketua, wakil ketua. Yang ketiga, teknologi. Teknologi itu menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja, dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Yang keempat, lingkungan eksternal. Lingkungan semua organisasi beroperasi di dalam lingkungan luar. Organisasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur lain seperti pemerintah, keluarga, dan organisasi lainnya. Nah, di dalam memahami konsep perilaku organisasi terdapat dua hakikat. Apa aja sih hakikatnya itu? Satu, hakikat manusia yang memiliki pemahaman tentang perbedaan individu. Jadi perbedaan individu itu adalah bahwa setiap orang berbeda satu dengan lainnya. Yang kedua, orang seutuhnya adalah orang-orang yang berfungsi sebagai makhluk manusia seutuhnya. Yang ketiga, perilaku termotivasi adalah orang berperilaku karena satu dorongan yang berangkat dari suatu kebutuhan. Jadi motivasi itu sangat penting dalam menyelenggarakan organisasi. Dan yang keempat, yaitu manusia memiliki nilai martabat. Lalu yang kedua, dalam hakikat yaitu selain hakikat manusia, yaitu ada hakikat organisasi. Nah, hakikat organisasi itu memiliki lingkup pemahaman tentang satu sistem sosial, yang artinya bahwa organisasi adalah sistem sosial yang dibentuk untuk kepentingan bersama. Yang kedua, kepentingan bersama. Yang kepentingan bersama itu artinya bahwa organisasi membutuhkan orang-orang dan orang-orang membutuhkan organisasi. Jadi apabila keenam konsep yang tadi saya sebutkan dalam hakikat manusia dan hakikat organisasi, maka jika terpenuhi akan menghasilkan yang pertama perilaku organisasi holistik, dan yang kedua yaitu iklim organisasi.
Yang pertama bakal saya jelasin yaitu perilaku organisasi holistik. Perilaku organisasi holistik menafsirkan hubungan orang organisasi dalam hubungannya dengan orang seutuhnya, kelompok seutuhnya, organisasi seutuhnya, dan sistem sosial secara keseluruhan. Konsep ini menyandang pandangan menyeluruh tentang orang-orang dalam organisasi untuk memahami sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Dan yang kedua yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat bekerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, dan kepribadian seluruh anggota organisasi. Nah, lalu siapa sih yang membutuhkan perilaku organisasi? Bisa kalian lihat di atas ini, yaitu terdapat manajer SDM, manajer, top manajer, atau pimpinan lembaga, manajer, lalu supervisor, kadis, atau kabid. Nah, mereka membutuhkan perilaku organisasi untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia dalam organisasi. Lalu kita bahas tentang pendekatan perilaku organisasi. Jadi pemahaman menurut ahli akan pendekatan perilaku manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya dikelompokkan atas 3 pendekatan, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan behavioristik, dan pendekatan kognitif sosial. Nah, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan aspek pemikiran manusia dan mengasumsikan bahwa perilaku adalah purposif, yaitu diarahkan dan berorientasi pada tujuan. Proses kognitif seperti harapan dan persepsi membantu menjelaskan perilaku. Kedua, pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik menekankan aspek perilaku yang dapat diamati. Jadi, yang dapat diamati ini dalam konteks stimulus dan respon, dan berbagai aspek lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga yaitu pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial ini menekankan bahwa orang, lingkungan, dan perilaku itu berada dalam interaksi konstan satu sama lain dan secara resiprokal saling mempengaruhi. Pendekatan ini juga merupakan gabungan antara elemen kognitif dan behavioristik. Nah, selain 3 pendekatan yang Salsa sebutin tadi, itu terdapat juga 3 pendekatan yang lain, yaitu pendekatan kognitif, pendekatan penguatan, dan pendekatan psikoanalitis. Jadi Salsa bakal jelasin satu-satu. Yang pertama yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini pada dasarnya menekankan pada peranan individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Pendekatan ini juga meliputi kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi mental. Misalnya apa sih? Misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan yang kesemuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku. Yang kedua yaitu pendekatan penguatan, atau bisa disebut itu dalam bahasa Inggrisnya reinforcement approach. Nah, yaitu penguatan secara konseptual sangat erat hubungannya dengan proses psikologi lain yang dikenal dengan motivasi. Sedangkan reinforcement berdasarkan secara natural ada pada lingkungan. Reinforcer berasal dari luar, yaitu dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam lingkungan, yang kemudian diikuti oleh adanya respon. Sehingga motivasi merupakan penjelasan mengenai perilaku berasal dari dalam, dan reinforcement berasal dari luar. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan ini dikemukakan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Menurut Sigmund Freud, hampir semua kegiatan mental tidak dapat diketahui dan didekati dengan mudah. Namun, kegiatan tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, konsep dari id. Id itu dilukiskan sebagai harapan atau keinginan yang kuat yang berasal dari insting psikologi manusia sejak lahir yang memerlukan pemuasan dengan segera tanpa dibatasi alasan etika, moral, ataupun logika. Lalu yang kedua adalah konsep ego.
Ego merupakan sumber rasa sadar yang mewakili logika dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas. Yang ketiga yaitu konsep superego. Superego merupakan kekuatan moral kepribadian yang merupakan sumber norma atau standar tidak sadar yang menilai semua aktivitas ego dan mampu menetapkan suatu norma yang memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Setelah membahas soal pendekatan-pendekatan perilaku organisasi, sekarang kita bahas soal model-model perilaku organisasi. Dalam model-model perilaku organisasi ini terdapat 4 model-model dalam perilaku organisasi, diantaranya model autokratik, model kustodial, model suportif, dan model kolegial. Model-model ini merupakan yang paling umum digunakan dalam 100 tahun terakhir. Yang pertama yaitu model autokratik. Model ini tergantung pada kekuatan. Manajer memiliki kekuatan untuk menentukan pekerjaan pegawai. Bila pegawai tidak menuruti perintah, akan dikenakan sanksi. Manajer juga mempunyai kekuasaan yang formal di atas para pekerja. Yang kedua yaitu model kustodial. Pendekatan model kustodial ini tergantung pada sumber daya ekonomi, modal, atau upah untuk memotivasi karyawannya. Perusahaan harus juga memiliki keuangan yang cukup untuk memenuhi pengeluaran ini. Yang ketiga yaitu model sportif. Model ini tergantung pada kepemimpinan, bukan kekuasaan atau uang. Jadi melalui kepemimpinan, para manajer menyediakan situasi kerja di mana para karyawan dapat berkembang. Nah, dalam model ini dianggap bahwa para pegawai ingin bekerja dan akan bertanggung jawab. Para karyawan juga didorong untuk dilibatkan dalam organisasi ini, jadi tidak hanya manajernya saja. Yang keempat yaitu model kolegial. Nah, model kolegial ini yang menurut saya ini paling mantap. Kenapa? Karena kolegial berarti semua sumber daya manusia bekerja bersama-sama secara kooperatif. Jadi dalam model ini manajemen membangun rasa persahabatan dengan para karyawannya. Jadi tidak ada rasa kesenjangan antara manajer dengan karyawannya karena sudah terbangun rasa persahabatan. Dan rasa persahabatan ini juga terbangun karena adanya suasana lingkungan yang memiliki keterbukaan dan partisipasi. Jadi sama-sama saling timbal balik yang membuat rasa persahabatan di dalam organisasi itu makin kental. Sekian dulu penjelasan saya dalam materi perilaku individu dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.